Siapkan 1 kilogram daging sapi. Ini daging sapinya sudah saya potong-potong agak lebar seperti ini dan sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Jadi warnanya udah berubah ya teman-teman karena sudah dicuci bersih. Ini dagingnya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita mau buat bumbunya biar nggak ribet. Ini mau saya blender aja. Di sini ada 14 butir bawang merah, yang 9 butir di blender, yang sisanya 5 butir nanti diiris tipis. Selanjutnya 7 siung bawang putih. Semua bumbunya sudah aku cuci bersih terlebih dahulu ya. Lalu tambahkan 50 buah cabai merah keriting, 2 ruas jari kunyit atau panjangnya sekitar 2 cm, kemudian seruas jahe, 2 jempol laos. Ini laosnya aku iris tipis biar nanti lebih mudah untuk dihaluskan. Kemudian ada setengah sendok teh ketumbar, 1 buah kapulaga dan 5 buah cengkeh, serta setengah sendok teh lada butiran dan setengah sendok teh jintan. Kemudian tambahkan dengan 1/4 buah pala, biji pala ya, kita pakai 1/4 buah aja. Selanjutnya tambahkan sedikit minyak goreng untuk memblender. Boleh juga ditambahkan air aja biar nanti lebih mudah untuk dihaluskan. Di blender sampai halus. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Kalau minyak udah panas, sekarang kita tumis bumbunya. Harusnya sebelum kita menumis bumbu, kita tumis dulu bawang merah yang sudah diiris sampai dia wangi atau udah setengah matang, agak matang gitu. Baru dimasukkan bumbu halusnya. Tapi karena ini udah terlanjur ya masuk duluan bumbu halusnya, nggak apa-apa ya, langsung aja masukin bawang merah irisnya. Lalu kita tumis-tumis sampai bumbunya setengah matang dulu. Kalau bumbunya sudah setengah matang kayak gini, sekarang kita masukkan 3 batang serai yang sudah digeprek, 4 lembar daun jeruk, 1 buah bunga lawang, 1 buah asam kandis. Kalau nggak ada asam kandis boleh dilewatkan. Lalu ini kita tumis sampai semua bumbunya harum dan matang. Ini saya tumis pakai api sedang aja. Kalau bumbunya sudah harum dan matang seperti ini, sekarang kita masukkan daging sapi yang sudah kita potong-potong dan sudah dicuci bersih. Dan ini kita tumis kurang lebih sekitar 5-10 menit hingga daging sapinya berubah warna dan mengeluarkan kaldunya. Jadi jangan langsung dituang santan ya, kita tumis-tumis dulu kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah 10 menit ditumis, ini daging sapinya sudah berubah warna dan juga sudah mulai mengeluarkan kaldunya. Kalau sudah seperti ini, sekarang baru kita tuang santan sebanyak 1500 ml. Ini kita tuang sekaligus. Dan ini kita masak sampai mendidih sambil sesekali untuk diaduk ya. Ini tetap aku masak pakai api sedang aja. Tambahkan 1,5 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Untuk bikin rendang itu tidak menggunakan gula, baik gula pasir ataupun gula Jawa. Jadi hanya menggunakan garam dan juga kaldu bubuk. Kalau kaldu bubuknya mau di skip juga boleh sesuai selera. Ini udah mendidih, sesekali diaduk. Durasi saya memasak rendang ini sekitar 2,5 jam sampai 3 jam, pokoknya sampai santannya habis ya. Untuk resep bumbu rendang ini bisa digunakan untuk memasak kalio ataupun gulai. Dan ini santannya sudah menyusut setengahnya. Sekarang kita masukkan 500 ml santan kental. Jadi santannya ini aku ambil dari 1 butir kelapa parut ya. Dibagi 2, yang kentalnya diambil dulu, baru yang di sisanya itu yang santan cairnya. Ini kita masak lagi sampai menyusut kuahnya. Sesekali jangan lupa untuk diaduk-aduk. Nah kalau kayak gini, ini jadi kalio teman-teman ya. Ini daging udah matang tapi santannya belum habis. Kalau memasak gulai lebih baik santannya ditambah lagi kurang lebih sekitar 1 liter. Karena kita memerlukan banyak kuah dan juga dagingnya harus benar-benar matang. Ini kita masak lagi pakai api kecil aja sekarang sampai nanti santannya habis dan bisa menghasilkan minyak dari santan seperti ini ya. Ini kalau udah kayak gini, rendangnya udah matang.
Kalau dalam waktu 2 jam atau 2 jam setengah rendangnya belum matang, kalian bisa tambahkan santan lagi dan dimasak sampai dagingnya benar-benar matang dan empuk. Siapkan 1 kg daging kambing, ini sudah aku potong-potong kecil-kecil seperti ini. Untuk memasak daging kambing itu setelah dipotong-potong jangan dicuci ya, karena kalau dicuci itu nanti akan menimbulkan bau yang kurang enak ketika dimasak. Tapi kalau pakai daging selain daging kambing itu harus dicuci bersih terlebih dahulu. Untuk dagingnya bisa diganti daging ayam ataupun juga daging sapi. Untuk bumbunya sendiri di sini ada 14 butir bawang merah, 6 siung bawang putih, kemudian sedikit kunyit seruas jari ya kira-kira, kemudian 3 butir kemiri, 1 sendok teh lada butiran, kalau nggak ada yang butiran boleh pakai lada bubuk juga sesuai selera aja, 2 batang serai yang digeprek, kemudian 3 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, sejempol laos yang sudah digeprek, 1,5 sendok teh garam atau sesuai selera, dan setengah sendok makan gula merah, serta 1,5 sendok teh gula pasir, dan ini ada 4 sendok makan kecap manis. Untuk bahan pelengkap tongsengnya, di sini ada 5 lembar kol yang sudah dipotong-potong, potongannya agak besar aja, seperti ini udah dicuci bersih ya. Dan di sini saya juga sudah sediakan 2 buah tomat ukuran sedang. Ini saya potong menjadi 4 bagian. 3 batang daun bawang diiris kasar. Dan juga cabai rawit secukupnya sesuai selera. Mau pakai yang merah atau yang hijau itu boleh. Apa aja sesuai selera. Untuk bumbunya mau saya blender aja biar cepet. Ada bawang putih, bawang merah. Kemudian nanti itu ada juga merica dan juga kemiri. Kalau mau diulek juga boleh, dicopper juga boleh. Kita blender sampai halus. Hasilnya seperti ini. Dan ini siap untuk kita masak. Siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Jangan terlalu banyak karena daging kambing kan udah ada lemaknya. Kalau kebanyakan nanti terlalu berminyak. Kemudian kita tumis bumbu halusnya. Ini kita tumis sampai setengah matang dulu sambil diaduk-aduk ya. Setelah bumbu setengah matang, masukkan serai, kemudian laos, daun salam dan juga daun jeruknya. Lalu tumis lagi sampai bumbunya harum dan matang. Nah, kalau bumbunya sudah harum dan matang, warnanya juga sudah berubah. Sekarang kita masukkan daging kambingnya. Lalu ini kita tumis-tumis lagi daging kambingnya sampai dia berubah warna dan mengeluarkan air. Kurang lebih sekitar 10 menit ya. Nah, kalau daging kambingnya sudah berubah warna dan mengeluarkan kaldu dari dagingnya sendiri, sekarang baru kita masukkan air. Tambahkan air sebanyak 1 liter atau sekitar 5 gelas belimbing penuh. Masukkan juga gula garamnya. Di sini saya nggak pakai penyedap, tapi kalau kalian mau pakai penyedap ataupun kaldu bubuk juga boleh. Sesuai selera aja ya. Untuk rasa asin manisnya itu disesuaikan dengan selera masing-masing. Sesekali diaduk-aduk biar nanti matang merata. Durasi saya memasak tongseng ini karena daging kambing ini saya masak hampir sekitar 1 jam teman-teman ya. Kalau daging sapi itu bisa sekitar 2 jam sampai dagingnya empuk. Atau sesuaikan aja dengan tingkat keempukan daging masing-masing. Nah, ini sudah dimasak selama 1 jam, dagingnya juga sudah empuk. Sekarang baru kita masukkan kecap manisnya. Kemudian masukkan bahan pelengkapnya, antara lain ada kol, kemudian tomat, daun bawang, dan juga cabai rawit. Aduk-aduk rata, masak sebentar, cukup sampai kolnya agak layu ya, jangan terlalu lama. Jangan lupa dikoreksi rasa teman-teman ya.
Setelah ditambahkan dengan kol dan yang lain-lainnya, ini aromanya semakin wangi, semakin segar. Gimana, nggak ribet sama sekali kan, bumbunya sangat mudah. Kita hanya meninggalkan ketumbar dan juga jahe. Jadi kalau masak tongseng itu nggak pakai ketumbar dan juga jahe ya. Nah, setelah dimasak beberapa saat, ini kolnya sudah layu dan juga cabenya sudah mulai layu. Tomatnya jangan sampai kelembekan ya. Ini bisa kita matikan api kompor, kemudian angkat dan di sini Umi mau masak besar nih. Ini Umi pakai daging sapinya sebanyak 2 kg ya, sudah dicuci bersih. Kalau kalian mau pakai sekilo atau setengah kilo juga boleh ya, nanti tinggal bumbunya dikurangin aja. Untuk bumbunya mau saya blender aja. Ada 28 butir bawang merah, 18 butirnya ini di blender dan juga 10 butirnya nanti diiris. 15 siung bawang putih, 3 jempol laos, ini saya iris tipis agar lebih mudah untuk di blendernya. Sejempol kunyit diiris tipis juga. Sejempol jahe diiris tipis juga. 25 buah cabai rawit, kalau suka pedas boleh ditambah, kalau nggak suka boleh dikurangi. 50 buah cabai merah keriting. Untuk bumbunya kalau nggak mau blender boleh juga diulek ya. Kemudian ada 1 sendok teh merica butiran dan 1 sendok teh ketumbar butiran. 1 sendok teh jinten, 1 butir kapulaga, kalau ada 3 boleh pakai 3 ya. Kemudian 3/4 buah pala dan 10 buah cengkeh. Tambahkan minyak goreng secukupnya, boleh juga ditambahkan air, kemudian blender atau ulek hingga halus. Setelah bumbunya di blender, kemudian kita siapkan wajan. Ini karena bumbunya di blender, jadi mau saya tumis dulu tapi nggak pakai minyak ya, alias digongsok gitu namanya. Ini kita tumis dulu sampai airnya itu hilang semuanya atau susut semuanya ya. Jadi kalau di blender airnya akan banyak kayak gini, tapi kalau diulek nggak ada airnya, jadi teman-teman bisa langsung tumis pakai minyak ya kalau bumbunya diulek. Nah, setelah airnya itu menyusut semuanya, kita pinggirkan bumbunya, kemudian baru kita kasih minyak goreng. Kemudian kita tumis irisan bawang merah. Jadi yang 10 butir tadi kita iris tipis seperti ini ya. Tumis sampai bawangnya harum. Nah, kalau bumbunya itu diulek sangat mudah teman-teman. Kalian bisa langsung taruh minyak di wajan. Kalau minyaknya panas, tumis bawang merah kemudian bumbu yang sudah diulek. Nah, kalau bawang merahnya udah matang, sekarang lanjut kita tumis untuk bumbu yang sudah kita gongsok tadi. Pakai minyaknya jangan banyak-banyak ya, biar nanti rendangnya nggak terlalu berminyak. Selanjutnya tambahkan 3 batang serai yang sudah digeprek, 6 lembar daun jeruk. Untuk rendang nggak pakai daun salam teman-teman ya. Kemudian tambahkan 3 buah bunga lawang. Tumis sampai bumbunya harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang, masukkan daging sapinya. Kemudian tumis daging sapi selama 10 menit hingga berubah warna. Memasak rendang itu membutuhkan waktu yang lama teman-teman ya, jadi harus benar-benar sabar dan juga telaten. Setelah ditumis selama 10 menit, daging sapinya sudah berubah warna. Kemudian masukkan 1 liter santan cair. Untuk santannya saya ambil dari 3 butir kelapa parut. Untuk yang 1 liternya cair dan 1 liter lagi santan kental ya. Jadi kita cuma pakai 2 liter santan aja dari 3 butir kelapa parut. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Untuk membuat rendang, kalio ataupun juga gulai itu tidak menggunakan gula ya teman-teman ya, baik gula merah ataupun gula putih itu tidak pakai untuk resep masakan Padang asli seperti ini. Kita aduk sesekali, ini sudah mendidih ya.
Jadi untuk penggunaan garamnya harus dihati-hati karena kita nggak pakai gula sama sekali. Nah ini sudah dimasak selama hampir 1 jam. Santannya sudah mulai menyusut ya, sudah mulai terbentuk minyak seperti ini. Kemudian tambahkan dengan 1 liter santan kental. Lalu aduk rata, masak dengan api sedang aja. Durasi saya masak rendang ini kurang lebih selama 2,5 jam itu udah mateng, atau kalau mau lebih lembut lagi bisa sampai 3 jam. Kita masak sambil diaduk-aduk. Ini sesekali harus diaduk-aduk ya teman-teman ya. Nah ini kuahnya sudah mulai susut teman-teman ya. Kalau masih agak encer kayak gini tapi daging udah matang, ini bisa disebut sebagai gulai. Jadi kalau teman-teman masak gulai itu kayak gini, nggak terlalu banyak santannya dan juga nggak terlalu sat. Untuk resep gulai, resep kalio dan juga resep rendang, bumbunya sama seperti ini teman-teman. Hanya beda mungkin durasi memasaknya. Dan juga kalau gulai itu masih banyak kuahnya, kalau kalio itu nggak terlalu banyak tapi juga nggak terlalu kering. Seperti ini udah mateng, siap untuk diangkat, dan kalio siap untuk dihidangkan. Di sini saya sudah sediakan 1 kg balungan kambing, ada tulang rusuk, pokoknya campur-campur untuk balungannya. Untuk mengolah dari daging kambing ataupun tulangan kambing itu jangan dicuci, karena kalau dicuci nanti akan mengakibatkan adanya bau yang kurang sedap ya. Jadi pastikan talenan yang kalian gunakan itu benar-benar bersih, jadi bebas kuman istilahnya. Untuk bumbunya mau saya ulek aja. Di sini ada 15 butir bawang merah, 8 siung bawang putih, 2 sendok teh merica butiran. Kalau nggak ada boleh juga pakai merica bubuk. Tambahkan 1/4 buah biji pala dan diulek kasar aja, asal pecah aja untuk bawangnya ya. Untuk palanya boleh juga pakai setengah sendok teh pala bubuk. Nah kira-kira seperti ini ya, bawangnya asal pecah aja karena membuat sop janda memang bumbunya itu tidak halus. Selanjutnya kita didihkan air sebanyak 2 liter. Lalu masukkan tulangan kambingnya. Ini kita rebus nggak usah lama-lama ya. Setelah mendidih nanti kan ada buih-buih kotorannya itu bisa kita buang. Jadi ya kurang lebih ini saya rebus sekitar 10 menitan. Nah buih-buih di atasnya ini menjelang mendidih kan keluar kayak gini, harus dibuang dulu, kita bersihkan. Jadi jangan dikasih bumbu-bumbu dulu teman-teman ya, kita bersihkan dulu dari buih-buih kotorannya. Lakukan sampai beberapa kali sampai buih-buih kotorannya ini hilang semuanya. Nah sambil menunggu buih-buihnya ini keluar semuanya, sekarang kita akan tumis bumbu yang kita ulek sebelumnya. Minyak gorengnya pakai secukupnya aja ya. Bumbunya ditumis sampai harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang, ini kita angkat. Dan kita kembali ke rebusan tulangan tadi. Buihnya sudah habis semuanya ya. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah digoreng. Lalu tambahkan 2 jempol jahe yang digeprek, 3 sendok teh garam, dan 1 sendok makan gula pasir. Nah ini kita masak selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit ini udah cukup, tapi belum matang ya. Sekarang kita matikan api kompornya. Kemudian tutup rapat dan biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit buka tutupnya. Kemudian nyalakan api kompor lagi dan masak sampai mendidih.
Ini saya tambahin segenggam cabai rawit hijau. Nah, setelah mendidih, ini kita masak sampai dagingnya empuk ya. Saya tambahkan 1 batang daun bawang ukuran besar yang dipotong-potong memanjang seperti ini. Durasi saya masak ini kurang lebih masih sekitar 15-20 menit lagi sampai dagingnya benar-benar empuk. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh kaldu bubuk dan 2 batang kayu manis. Kayu manisnya aku masukkan belakangan biar nanti aromanya nggak terlalu kuat ya kayu manisnya. Nah, ini udah cukup, udah mateng, siap diangkat. Menjelang diangkat, sekarang aku masukkan 1 buah tomat yang dipotong 8. Kemudian langsung matikan api kompornya, kemudian angkat dan sajikan. Kalau kalian mau tambahin dengan bawang goreng ataupun daun seledri juga boleh ya. Tapi kalau aku lebih suka bawang goreng dan juga seledrinya itu nanti di saat penyajian. Dan sop Jawa Sundanya atau sop janda siap untuk disajikan. Nah, seperti ini, di mangkok ataupun piring. Jangan lupa kasih kuahnya, baru nanti ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan juga daun bawang. Gimana? Terlihat menggoda kan? Ini enak banget teman-teman. Jangan lupa dikasih potongan jeruk nipis. Di sini saya sudah sediakan 1 kg daging kambing yang sudah dipotong kecil-kecil. Katanya sih biar nanti daging kambingnya tuh nggak bau perengus, sebaiknya jangan dicuci sebelum dimasak ya. Jadi pastikan alat tempat pemotongannya itu benar-benar bersih sehingga higienis. Selanjutnya untuk bumbunya lumayan banyak ya. Di sini saya sudah sediakan 4 buah cabai merah keriting, 8 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, kemudian 6 butir kemiri, setengah buah biji pala, 2 ruas jahe, sejempol laos yang sudah digeprek, 4 lembar daun salam, 2 batang serai yang sudah digeprek, 1 buah tomat, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh gula merah, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian nanti saya juga akan tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml dan 2 bungkus kecap manis atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Selanjutnya biar cepat bumbunya mau saya blender aja, diantaranya ada cabai, kemudian bawang putih, bawang merah, jahe. Kemirinya saya hancurkan dulu biar nanti lebih mudah untuk di blender. Palanya juga saya hancurkan dulu. Dan juga tomatnya ini saya belah 4, lalu blender hingga halus. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita siapkan minyak goreng ya. Setelah minyaknya panas, tumis bumbu halusnya. Pakai minyaknya jangan banyak-banyak ya, karena nanti kan biasanya daging kambing mengeluarkan lemak dan juga kita pakai santan juga. Kita tumis-tumis sebentar sampai bumbunya setengah matang. Kita masak dengan api sedang aja sambil terus diaduk. Kalau bumbu setengah matang, sekarang masukkan laos, daun salam, dan juga serainya. Masak sampai semua bumbunya harum dan matang serta tanak. Setelah bumbu tanak, seperti ini ya. Ini warnanya juga sudah berubah. Sekarang masukkan daging kambingnya. Jadi kalau pakai daging sapi sebaiknya dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi kalau pakai daging kambing itu tidak disarankan untuk dicuci karena bisa membuat nanti aroma perengusnya itu sangat tercium. Kemudian kita aduk rata. Kita aduk terus sampai bumbunya itu tercampur sempurna. Nah, setelah bumbu tercampur merata, sekarang ini kita masak dulu kurang lebih selama 10 menit sampai nanti daging kambingnya mengeluarkan kaldunya seperti ini dan juga warnanya sudah berubah. Kalau warnanya sudah berubah dan kaldunya juga sudah keluar, sekarang baru kita tambahkan dengan 1500 ml air
atau secukupnya sampai nanti dagingnya empuk dan matang. Lalu kita masukkan garam dan juga kaldu bubuk, gula pasir dan gula merah, lada bubuk, dan aduk rata. Untuk gula pasir garamnya ini juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau dengan takaran segini menurut kalian terlalu banyak, bisa kalian kurangi. Atau kalau mungkin kurang, bisa kalian tambahin. Lalu aku tambahkan dulu 1 saset kecap manis. Nanti kalau kurang bisa ditambah di akhir. Aduk rata dan ini kita masak. Sesekali boleh diaduk-aduk teman-teman ya. Nah ini sesekali bisa kita aduk rata biar nanti matangnya bisa merata. Memasak semur daging memang membutuhkan waktu yang lama. Jika tidak di presto, waktu memasak itu kurang lebih sekitar 1,5 jam ya. Nah setelah kuahnya menyusut tinggal setengahnya. Ini sudah saya cicipin, ternyata masih kurang rasa kecapnya, jadi saya tambahin lagi 1 bungkus. Kita aduk rata. Kalau kalian mau buat semur versi kering, ini tinggal dimasak lagi sampai airnya surut. Tapi kalau aku lebih suka yang agak basah, yang banyak kuahnya. Dan terakhir kita tambahkan santan instannya. Setelah santan masuk, ini kita masak kurang lebih selama 5 menit agar santannya tanak ya. Sambil diaduk-aduk, jangan lupa untuk koreksi rasa juga. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Saya lebih suka yang banyak kuahnya. Kebetulan anak-anak saya juga lebih suka semur yang banyak kuahnya. Enak banget loh dibuat semur daging seperti ini. Siapkan setengah kilogram daging kambing. Ini daging kambingnya sudah saya iris kecil-kecil. Kalau mau diganti menggunakan daging sapi juga boleh. Untuk memasak daging kambing itu jangan dicuci terlebih dahulu, karena kalau dicuci itu akan membuat aroma perengus dari masakannya. Jadi pastikan tempat kalian memotong dagingnya benar-benar bersih dan bebas kuman ya. Nah di sini saya sudah sediakan beberapa bumbunya. Ada 4 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 6 buah cabai merah keriting, 2 ruas kunyit, seruas jahe, 6 butir kemiri, 2 batang sereh, sejempol laos yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh merica, 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Kemudian ada 2 sendok teh gula merah. Untuk bumbu cemplungnya di sini juga saya sediakan 3 buah kapulaga, 1 buah bunga lawang, dan 3 batang kayu manis ukuran kecil. Lalu ada juga 1,5 sendok teh garam dan 1 sendok teh Royco. Untuk airnya saya pakai sebanyak 1500 ml atau sekitar 7 gelas blending. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi ya. Tapi menurut saya dengan 1500 ml ini udah cukup untuk mematangkan daging kambingnya. Selanjutnya bumbunya sebagian akan saya haluskan menggunakan blender, diantaranya cabai merahnya, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar dan juga merica. Kemiringnya saya bebek dulu biar nanti lebih mudah untuk di blender, dan palanya juga saya remukin dulu biar nanti lebih mudah untuk di blender juga. Ini kita blender hingga halus, boleh ditambah air ataupun minyak goreng. Hasilnya seperti ini ya. Kalau mau diulek pakai ulekan juga bisa. Kemudian bumbunya akan saya tumis di minyak yang sudah dipanaskan. Secukupnya aja, jangan terlalu banyak menggunakan minyak goreng karena dari daging kambingnya sendiri nanti juga akan mengeluarkan lemak ya. Bumbunya kita tumis dulu sampai setengah matang. Ditumis dengan api sedang biar nanti nggak mudah gosong. Setelah bumbu setengah matang, sekarang masukkan serai, kemudian laos, daun salam, dan daun jeruk. Daun jeruknya ini saya belah seperti ini biar nanti aromanya itu bisa lebih kuat. Dan ini ditumis lagi sampai bumbunya harum dan matang.
Setelah bumbunya harum dan matang serta warnanya juga sudah berubah ya, sekarang baru kita masukkan daging kambingnya dan dimasak kurang lebih selama 5 menit sambil diaduk-aduk hingga daging kambingnya berubah warna dan mengeluarkan kaldu. Setelah daging berubah warna, sekarang baru kita masukkan airnya sebanyak 1500 ml. Masukkan garam dan kaldu bubuk, gula merah, bunga lawang, kapulaga, dan juga kayu manis. Aduk rata dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, sekarang baru kita masukkan santan instannya ya. Saya sengaja nggak pakai santan biasa biar nggak ribet aja sih teman-teman. Tapi kalau kalian mau pakai santan biasa juga boleh. Takarannya sama, sekitar 1500 ml santan ya. Kita masak sambil diaduk-aduk sesekali ya. Dan ini kita masak lagi sampai nanti airnya tinggal separohnya. Pokoknya sampai airnya menyusut, itu tandanya nanti gulanya sudah matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Nah seperti ini, air sudah menyusut, rasanya udah pas. Sekarang kita angkat dan gulai kambingnya siap untuk disajikan. Ini pakai nasi putih hangat ataupun pakai lontong, pakai ketupat juga enak banget. Kalau nggak ada daging kambing, boleh juga diganti dengan daging sapi ataupun daging kerbau ya. Yang pertama kita siapkan daging kambing. Ini aku pakai sebanyak 300 gram. Kemudian untuk membuat daging kambing itu lebih cepat empuk, kita gunakan daun pepaya ya, secukupnya aja. Ini daun pepayanya kita sobek-sobek seperti ini, lalu kita aduk-aduk kayak gini. Dan untuk daging kambingnya jangan dicuci teman-teman ya, biar nanti nggak bau perengus. Lalu kita marinasi menggunakan 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk rata dan ini kita diamkan selama 15 menit. Kalau mau ditutup pakai daun pepaya lagi juga boleh, gini aja nggak apa-apa. Nah setelah 15 menit, ini daging kambingnya sudah cukup lunak. Sekarang kita buang dulu daun pepayanya. Jadi baik mau dibakar ataupun digoreng, lebih baik dagingnya dikasih daun pepaya dulu ya, biar nanti lebih cepat empuk dan cepat matang. Untuk bumbunya sangat simpel sekali, saya pakai 6 butir bawang merah, karena kecil-kecil, kalau gede-gede bisa pakai 3 butir aja. Ini kita iris tipis. Kemudian ada 2 siung bawang putih diiris tipis juga. Selanjutnya bawang merah dan bawang putihnya akan kita tumis dengan sedikit minyak goreng. Ditumis sampai bumbunya harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang, sekarang kita masukkan daging kambingnya dan ditumis lagi. Ini kita tumis terus sampai nanti dia berubah warna dan mengeluarkan kaldu. Kurang lebih sekitar 5 menit, nanti dagingnya sudah berubah warna. Di sini saya masaknya menggunakan api kecil aja biar nggak gampang gosong. Dan juga untuk membuat sate goreng ini jangan ditambahkan air walaupun hanya sedikit ya. Jadi murni, tidak boleh ditambahkan dengan air. Nah setelah dimasak setelah 5 menit, dagingnya sudah berubah warna, sudah mengeluarkan kaldu. Sekarang tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh Royco, 1 bungkus kecap manis atau sekitar 2 sendok makan. Aduk rata.
Dan ini kita masak sampai empuk ya. Mau ditutup juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Masak dengan api kecil aja sampai nanti airnya habis, tinggal tersisa sedikit minyaknya. Jangan lupa sesekali untuk diaduk-aduk. Nah, karena di sini tadi saya belum tambahkan gula, jadi sekarang saya tambahkan gula pasir setengah sendok teh aja. Kita aduk-aduk rata dan masak sampai matang. Nah, setelah kurang lebih sekitar 12-15 menit lamanya, ini dagingnya udah empuk banget. Lalu menjelang mau diangkat, kita tambahkan dengan 10 buah cabai rawit, aduk rata sampai cabainya layu, kemudian angkat. Nah, seperti ini udah nggak ada airnya sama sekali ya. Sekarang kita angkat dan sajikan. Ini dimakan pakai nasi anget aja tuh udah enak banget. Apalagi kalau ditambah dengan acar, nambah enak banget. Jadi daripada ribet-ribet kalian harus kipas teman-teman ya, dibikin sate goreng gini aja itu lebih mantul dan juga lebih sehat karena terbebas dari arang.